habis program ni, kita nak tunggu atau nak out? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan-puan yang pada hari ini bersama-sama dengan kami untuk siaran secara langsung. Kita akan berdiskusi mengenai plagiat itu pencuri. Baik, sebelum kita mulakan, saya Hafizah Izzah Hanif. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 3 orang panel kita pada hari ini. Saya mulakan dengan Muhammad Lutfi Ishak. Beliau ini memang dikenali di Malaysia, masih muda orangnya. Penulis puisi, cerpen dan juga esei sejak tahun 2000. Sudah menerbitkan 1 kumpulan cerpen dan 3 kumpulan puisi. Dah banyak memenangi pelbagai hadiah sastra di Malaysia. Beberapa karyanya sudah pun diterjemahkan ke bahasa Inggeris, Sepanyol dan juga Thailand. Kemudian kita ada sahabat daripada Indonesia, Setia Naka Andrian. Setia Naka Andrian ataupun Naka adalah tenaga pengajar program pengajian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas PGRI Semarang. Ya, Universiti Pendidikan Naka ya? Ya. Okey, Naka selain daripada penulis puisi, Naka juga adalah penulis esei dan resensi. Sudah menghasilkan 12 naskah buku. Dah menerima banyak hadiah sastra di Indonesia dan juga pernah mengikuti program residensi penulis di Belanda. Ya, Naka? Okey, seterusnya saya perkenalkan Zaim Yusof atau nama sebenarnya Muhammad Zain Muhammad Yusof. Malam ni baru saya tahu dia sebenarnya orang Celuntuk pun Ingatkan dia orang KL. Zaim graduan dari University of Melbourne, aktif dalam GLKN, grup karyawan luar negara kan. Sudah menghasilkan 3 kumpulan puisi. Dahulu grup karyawan luar negara. Okey, pemenang HSKU 2015 dan kini berkhidmat di salah sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Baik, hari ini kita hendak mendiskusikan hal yang agak panas dalam ranah sastra kebangsaan, iaitu tentang plagiarism, dan tajuk kita pun hari ini bunyinya agak keras. Plagiat itu pencuri. Tapi dia menjelaskan satu hal yang amat nyata lah, iaitu apa yang kita tulis tu bukan datang daripada idea kita sendiri. Dan dalam konteks sastra, bagaimana agaknya keadaan ini boleh berlaku? Kita mulakan dengan Lutfi, boleh? Mula dengan saya. Ya. Terima kasih saudara pengurusi saudara Hafizah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bisallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih kepada pihak Nusa Center atas jemputan untuk bersama-sama dalam malam yang berbahagia inilah. Jadi panel yang bersama dengan saya malam ini, saudara Zaim, saudara Naka, dan para penonton yang mungkin bersama-sama dalam siaran secara langsung ini. Jadi soalan tadi itu sebenarnya agak umum dan saya lebih nak melihat isu plagiat ini bukan dari sudut perundangan. Saya lebih suka melihat isu plagiat ini lebih kepada isu yang berkaitan dengan adab lah. Sebab saya melihat orang yang atau sesiapa saja yang sanggup memplagiat ini itu adalah hasil daripada lawan bagi adab ni mudahnya kebiadaban. Maksud biadab di sini maksudnya dia tahu dia melakukan satu perbuatan yang salah, namun dia tetap melakukannya juga dengan pelbagai alasan-alasan yang kita tak tahu, tapi kita boleh jangka salah. Jadi pada saya
hal ini berbalik kepada pemahaman si penulis atau si pemplagiat itu terhadap kerja-kerja kepenulisannya. Jadi kalau kita merujuk kembali kepada konteks peradaban kita, kita memiliki, katakanlah jika kita mengambil sejarah sastra Melayu atau sejarah sastra kita ini bermula katakanlah daripada tulisan Hamzah Mansuri pada abad ke-16. Kita katakan kita ada 400 atau 500 tahun di belakang itu, dengan sendirinya kita melihat kerja penulisan ini bukan sahaja kerja-kerja yang berasaskan emosi, bukan kerja yang berasaskan, tapi sebenarnya berasaskan ilmu. Jadi bila kita kata berasaskan ilmu, jadi dia berkaitan dengan pemahaman, dia berkaitan dengan arah tuju, dia berkaitan dengan orang kata, akhir sekali berkaitan dengan makna diri kita dan konteks ni sebagai seorang Muslim, sebagai seorang warga negara. Jadi kalau soalan tadi, kalau saya boleh ringkaskan, kenapakah seseorang pembelajar itu sanggup melaksanakan kerja mempelajar itu, hal ini berbaliklah kepada pemahamannya terhadap apa yang saya bicarakan tadilah. Maksudnya seseorang itu bila dia melaksanakan satu kerja yang tak bertanggungjawab, mesti dia mempamerkan pemahaman dia sendiri tentang kerja-kerja penulisan itu sendiri. Sangat singkat dan bukan lagi berasaskan orang kata motif-motif yang mulia lah. Sebaliknya motif-motif yang penuh dengan motif-motif yang keji lah bagi saya. Itulah sebagai permulaan sebelum kita pergi lebih jauh lagi. Baik, motif-motif yang mungkin tidak penting atau motif-motif yang lebih daripada untuk berkarya lah kan. Jadi bagi Naka, sebab Naka dilaporkan puisi Naka juga telah diplagiat. Adakah mungkin Naka melihat tak kemungkinan sebenarnya hal ini terjadi kerana mungkin dia terinspirasi atau terpengaruh dengan karya yang dibacanya? Ada tak kemungkinan macam tu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman kawan-kawan, saudara-saudara Nusa Center yang telah menginisiasi forum ini. Jadi ini kehormatan tersendiri karena banyak dukungan dari saudara-saudara di Malaysia terkait kasus plagiarisme yang menimpa puisi saya. Jadi sempat disampaikan itu, jadi katanya terinspirasi atau mungkin sebagai referensi, tapi ketika saya lihat puisi itu pun dan saya lihatkan kepada teman-teman dan saudara-saudara, ternyata itu aneh sekali kan, apalagi puisi kan karya yang cukup unik ya, pilihan kata itu pasti sangat unik sekali, dan tapi sampai ini kok bisa terjadi diplagiat dan hanya diubah-ubah saja. Misalnya kalau di Indonesia ada rindang, terus di Malaysia sepertinya rendang misalnya, jadi semacam itu. Terus kita dengan kau dan seterusnya, jadi semacam itu kiranya awal-awal yang itu. Baik, pendek saja ulasannya Naka. Oh, nanti bisa lebih lagi. Baik, kalau Zaim, bagaimana sebab Naka kata puisi adalah sangat unik dan tidak mungkinlah dia misalnya tadi ada rendang dan kat sini ada rindang dan rendang kan. Jadi kelihatannya dia memanglah bukan terinspirasi, tapi dia mungkin memang memang dia adalah karya yang diplagiat. Adakah ini menunjukkan sebenarnya puisi itu lebih senang diplagiat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من سيدنا محمد نبيك ورسولك وعبدك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من سيدنا محمد نبيك ورسولك وعبدك صلى الله عليه وسلم أما بعد. Okey, terima kasih sebanyak kepada pihak Nusa Center kerana menjemput saya lah bersama-sama dengan para penulis yang saya hormati, termasuk moderator kita sendiri merupakan seorang penulis dan juga seorang editor di Berita Harian dan seumpama. Jadi saya amat berbesar hatilah bersama dalam kelompok ini, bersama-sama membincangkan tentang satu isu yang sebenarnya dia macam laut lah, dia ada pasang surut. Sekarang ni dia pasang, lepas kita dah bising-bising ni dia surut, kita harap-harap lah lepas ni dia tak pasang balik.
Sebab kita rasa macam satu kemalangan atau satu kecelakaan juga satu kecederaan kepada ranah kesusasteraan apabila adanya orang yang terlibat dalam plagiat, dan tambah-tambah memilukan tu kerana kita punya ruang terhadap penerbitan dan seumpamanya amat-amat terhad kan, dan juga ruang dan peluang itu bagi seorang pengkarya adalah amat-amat mustahak. Kerana kita bukan saja, ia bukan tentang isu nama, ia lebih kepada isu karya dan apa yang kita nak sampaikan kepada khalayak yang mewakili sastra kita sendiri. Bukan sahaja sastra Malaysia, malah sastra juga sastra Nusantara, sastra Asia. Kita ini sebenarnya adalah penggiat kepada hal-hal yang sedemikian. Apa yang kita boleh sumbang bukan saja kepada seorang tapi juga kepada dunia. Itu kita kena faham, tugas seorang penulis bukan berakhir pada tulisannya, dia berangkai-rangkai, dan mungkin lepas kita meninggal pun orang akan terkesan dengan penulisan kita. Itu kita kena faham. Dan kalau kita nak balik semula kepada apa yang Kak Hafizah sebut tadi berkenaan dengan adakah puisi mudah diplagiat, saya fikir mana-mana karya sastria boleh diplagiat, dan mudah tak mudah tu balik kepada orang kepakaran seorang pemplagiat tu lah. Saya ingat katakan seorang kawan saya, bakat seorang pemplagiat ni bukan menulis. Bakat pemplagiat bukan menulis, tapi bakat seorang pemplagiat ialah bakat untuk mencuri. So kadar tahap kecermatan dia mencuri itu bergantung kepada sejauh mana dia mahir dalam kecurian dia lah, dan mempamerkan iaitu seolah-olah yang milik dia, ya. Okey, dan kalau kita lihat dari segi plagiat ni, kita boleh lihat dari segi dua aspek lah. Okay. Okay. Cepat, 5 second. Okay. Okay, we're back. Okay. Okay. Boleh? Boleh, okay. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita kembali bersiaran ya. Maaf atas gangguan teknikal sebentar tadi. Baik, tadi Zaim sudah menyimpulkan mengenai pembagiat tu bukanlah bukanlah dia pengkarya, tapi kemahirannya adalah mencuri, kata Zaim. Jadi kan saya ingin bertanya kepada Lutfi dan juga Naka, sebab Lutfi dan Naka adalah dua orang mangsa dalam kes inilah. Jadi kalau Lutfi, yang diplagiat itu adalah isi. Saya hendak tahu bagaimana mulanya Lutfi dimaklumkan, dan kemudiannya apabila dimaklumkan sejauh mana persamaan tu, ataupun apabila dia memplagiat tu, adakah dia membawa maksud yang sama atau kelihatan seperti copy dan paste atau bagaimana? Okey, jika merujuk khusus kepada kes saya, sebenarnya kita ada seorang kawan lah yang memberitahu saya asal usulnya bahawa dia kata dia membaca satu artikel wacana minda di mana dia memetik Syed Muhammad Nakir Alatas. Kemudian apabila ditunjukkan artikel itu, terdetik di hati saya bahawa mungkin artikel ini diciplak daripada ataupun diambil daripada karya saya, tapi saya diamkan saja. Dan saya kemudiannya apabila ada seorang sahabat, ada pihak yang lain membuat perbandingan daripada artikel yang itu, beliau menyatakan bahawa ada sekitar 90%, maksudnya bila saya sebut 90% itu bukanlah secara matematikal, tapi maksudnya hampir 90% tulisan daripada artikel yang disiarkan di sinar harian itu diambil terus. Tetapi dengan sedikit perubahan lah. Sedikit perubahan itu merujuk kepada penanda wacana. Sebut wacana pun kita dah keliru sekarang. Penanda wacana. Kemudian dia ada sedikit interruption. Maksudnya pada bahagian hujung-hujung tu, kita bercakap tentang faham dalam artikel tu, apa yang saya, sebenarnya artikel itu adalah satu kertas kerja saya yang dibentangkan pada Hari Puisi Kuala Lumpur Antarabangsa, lebih kurang macam itulah, KL, sempena KL Diversity.
yang mana penganjurnya adalah Institut Terjemahan Malaysia Berhad dan juga Persatuan Penulis Nasional. Dan artikel tu ataupun kertas kerja saya itu kemudiannya diterbitkan dalam satu buku yang mana pena sendiri adalah penerbit bersama dan penyelenggara atau editornya adalah Presiden pena sendiri, iaitu Muhammad Saleh Ahmad. Itu asal usul kepada artikel saya itulah. Jadi apabila saya melihat kembali dan bila ditunjukkan bukti-bukti, memang pada saya 90% diambil kembali dan diubah sedikit-sedikit dalam erti kata penanda wacana, mungkin ada sedikit penambahan ilmuhan. Itu saja. Jadi saya dari satu sudut saya boleh katakan saya tak ragu-ragu untuk menyatakan hampir ataupun sebahagian besar tulisan saya yang diambil itu ditampal kembali. Itu daripada satu sudut. Dalam tulisan itu saya nak bercerita tentang apakah seni ini berada di bawah masyarakat atau masyarakat atau berada di bawah seni. Kemudian saya cuba bawa perspektif dalam orang kata konteks peradaban Islam lah. Jadi itu yang saya nak cerita. Jadi bila saya baca sampai awal sampai ke habis dalam karya dalam tulisan yang didakwa ditulis oleh Wacana Minda tu, jadi saya dapat lihatlah bahawa dia menciplak. Jadi saya sebagai seorang mangsa, pada awalnya saya terkilan tu memang terkilan lah. Apabila sebab saya mengambil isu ciplak ni bukan pada sebatas emosi dan individu. Sebab saya melihat salah satu tanggungjawab penulis ni dalam konteks penulisan, kadang-kadang dia berkaitan dengan autoriti. Autoriti di sini maksudnya apabila saya bercerita pada dalam artikel itulah sebagai contoh faham keadilan. Saya cuba menghuraikan bagaimana letak duduknya seni dalam konteks kesenian Islam ataupun dalam konteks pandangan alam Islam. Dan pemahaman saya itu saya cuba tunjukkan bahawa saya memetik pandangan-pandangan ini dari sini. Sebab pada saya tanggungjawab seorang penulis tu dia macam menunjuk kepada papan tanda lah. Tulisan kita ni macam satu papan tanda. Papan tanda itu sudah pastilah akan menuju kepada satu destinasi. Jadi apabila saya bercakap tentang faham keadilan, maka saya akan kata, okey, ini rujukan saya. Jadi sila kalau nak memahami atau mendalangi lebih dalam lagi, maka kita rujuk orang ini. Ataupun ini apa yang saya baca, apa yang saya faham, dan inilah tafsiran saya dan inilah tag saya. Maksudnya itu adalah orang kata satu tafsiran yang di mana ada berkaitan dengan otoriti. Jadi yang menjadikan rasa terkilan itu adalah bagaimana dalam hal konteks otoriti atau kewibawaan ini kita berbicara tentang soal kebenaran. Akhir sekali kita nak melihat rantaian kebenaran itu sampailah dari saya pula cakap ni dari siapa, nak lagi ke mana. Tapi dalam konteks ni dia hanya ambil tanpa orang kata memaklumkan dari siapa pun dia ambil. Jadi saya rasa terkilan itu dari satu sudut, orang kata dari sudut tanggungjawab keilmuan. Yang kedua, saya rasa terkilan selepas itu. Bukan semasa itu. Apabila isu ini menjadi bertambah hangat, saya sebenarnya menunggu sahaja orang yang mempelagiat itu mungkin boleh hubungi saya, boleh menceritakan letak duduk perkara, kenapa ambil. Adakah ini juga, saya tertanya-tanya, adakah ini juga adalah satu tindakan yang berasaskan inspirasi, sebab 90%-nya dia ambil terus. Tapi yang menyebabkan saya terkilan adalah beberapa peristiwa selepas itulah. Terutamanya apabila ada tulisan yang pada saya macam keliru dalam melihat perspektif siapa mangsa, siapa pemangsa. Okey, saya bagi satu contoh lah. Apabila ada satu tulisan terbit di berita harian, okey, dalam isu plagiat dan memplagiat, saya melihat begini. Yang pertama, memplagiat adalah adalah aktiviti yang salah lah. Okey, kita bolehlah kata secara metaforikal atau kiasannya mencuri, jenayah dan sebagainya. Okey, tetapi bila kita kata macam itu, kita membahagikan isu ni kepada yang pertama, kita akan tanya, dalam isu plagiat ni siapa mangsa, siapa pemangsa? Okey, apabila kita lihat isu mangsa dan pemangsa, sudah jelaslah. Pemangsa dan mangsa di sini siapa? Pemangsa adalah pemplagiat. Orang yang dimangsakan adalah orang yang diplagiat. Tapi apabila lepas itu timbul beberapa tulisan seolah-olah
salah dalam melihat perspektif itu. Maksudnya memang betul. Kita kata kita tolak plagiat. Tapi jangan lupa kita juga kena lihat si pemplagiat ni sudah dikritik. Si pemplagiat ini sudah dihukum dan sebagainya. Seolah-olah sekarang ni perspektif kita bukan lagi lihat okey sekarang ni secara ilmiahnya, secara moralnya memplagiat salah. Siapa yang memplagiat memang salah dan patut dikritik. Dan apabila dia memplagiat, apabila dikritik, kemudian dia rasa marah ataupun dia rasa kecewa, saya rasa itu adalah akibat yang kita boleh jangkakan. Dia seumpama macam apabila orang mencuri, kemudian bila dia ditangkap polis, dengan sendirinya dia tak boleh, kita tak boleh kata kesiannya pencuri itu kena tangkap dengan pencuri. Apabila kita kata kesiannya orang tu apabila ditangkap pencuri kerana mencuri, dengan sendirinya sekarang ni isu ni bukan lagi isu emosi. Dengan sendirinya isu ni bukan lagi isu peribadi. Kita akan mempertanyakan tentang sikap. Kita akan mempertanyakan tentang apa yang anda fahami tentang asas falsafah curi ni. Sebab dengan sendirinya bila kita curi itu salah, maka bila orang tu mencuri, kenapa tiba-tiba kita kata jangan? Sedangkan mangsa yang dicuri, mangsa yang mengalami kerugian, itu yang kedua. Bagaimana saya melihat macam ada isu pemahaman atau isu yang bukan lagi pada tahap peribadi, tapi pada tahap krisis nilai. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya marah dengan isu plagiat ni adalah dalam isu ni, selama 3 minggu ni kita ambil contoh bagaimana dalam isu plagiat selama 3 minggu ni dunia sastra kebangsaan kita dihebohkan oleh isu plagiat ini. Saya hanya nak bagi satu situasi lah. Bayangkan kalau orang yang dituduh plagiat itu tidak memplagiat. Adakah kita berbincang isu ini hari ini? Kita tak akan bincang. Tapi apabila seorang memplagiat, dia telah menyebabkan beberapa konsekuens ataupun beberapa akibat yang sepatutnya tak berlaku pun. Sebagai contoh, jika dia tak memplagiat, kita tak akan ada dekat sini. Kita tak akan membuang masa untuk kita mungkin sekarang ni boleh membaca buku atau kita boleh pergi tolong orang. Tapi apabila dia memplagiat, kita akan tengok. Yang pertama, kita akan lihat mangsa. Sehingga ke hari ini, sebagai orang yang dimangsakan oleh pemplagiat, tiada orang pun bercakap kata, mari kita sekarang ni, apakah nasib orang yang diplagiat ni? Tak ada satu tulisan pun. Maksud saya dari perspektif orang yang diplagiat ni. Tapi sebaliknya orang kata, okey, pemplagiat ni kita kena lihat juga. Mungkin jiwanya telah dibunuh. Okey. Kemudian, kalau dia tak plagiat, kita tak akan timbul isu sebagai contoh. Kita sebagai contoh lah, saya ambil isu ni. Dalam Dewan Sastra, telah di karya Naka telah pun kata bila diplagiat, kemudian ditarik balik. Kita tahu Dewan Sastra adalah satu majalah yang dicetak. Dan apabila setelah itu diplagiat, kita boleh bayangkan implikasinya kepada pihak pengurusan Dewan Sastra. Sebagai contoh, bagaimana satu isu plagiat yang tidak bermoral, yang telah menyebabkan pelbagai kesulitan dan implikasi kepada pelbagai pihak, tiba-tiba ada orang datang kata, sekejap, kita kena tunggu, kita kena lihat. Kita jangan lupa bahawa orang yang memplagiat ini juga sedang dikritik, sedang dihentam dalam media sosial. Sehingga kadang-kadang kita kata, sehingga kita katakan dikeronyok oleh dubuk-dubuk. Sekarang ni secara tak langsung kita sedang membawa satu naratif seolah-olah sekarang ni dalam isu plagiat dan memplagiat ni mangsanya adalah pemplagiat. Ini pada saya satu perspektif yang sangat pelik. Yang saya tak boleh nak faham. Selepas itulah saya baru rasa kita sebenarnya sekarang ni bukan lagi berhadapan dengan isu plagiat itu salah. Kita sekarang ni berhadapan dengan pemahaman ataupun tindakan yang sepatutnya selepas isu plagiat. Saya bagi satu situasi macam inilah. Saya nak kata macam ini. Dalam menanggapi isu plagiat ini, kita jangan simpati kepada tangisan sang buaya. Maksud saya macam ini. Sebagai contoh, dalam isu Israel, katalah kita ambil satu contoh isu yang lain. Isu Israel dan isu Palestin. Dalam konteks framing ataupun naratif ni, dia ada sudut moral kita jelas. Palestin dalam hal ini dijajah, dibom, dibina tembok dan sebagainya. Kebebasan mereka tak ada, air bersih sukar dan sebagainya. Jadi
akibat daripada orang kata tindakan rejim Zionis ini yang sangat tidak bermoral ini menyebabkan pelbagai akibat buruk. Jadi apabila pihak Palestin bangkit melawan, sudah pastilah akan ada kesannya bila dia contohlah kata memerangi serangan Zionis sebagai tindakan mempertahankan diri akibat tindakan Zionis yang tidak bermoral itu. Tiba-tiba ada orang datang. Okey? Kita juga kena fikir nasib Israel. Kita kena juga fikir mungkin ada orang mati yang tak bersalah. Kita kena juga fikir tentera yang kena bunuh. Padahal tentera Israel ini memang jelas-jelas nak membunuh tentera Palestin. Jadi kalau kita datang dengan orang kata kesedaran moral yang jelas, naratif kita selepas itu bukannya nak mempersoalkan nasib yang dihadapi oleh Israel. Concern kita selepas itu, kita kena membela. Ni, mangsa kita sekarang ni adalah orang Palestin. Sama juga dalam isu plagiat. Concern kita adalah ini. Concern kita adalah isu plagiat. Itu saya rasa, saya rasa sekarang ni isu plagiat ini pada konteks sastra kebangsaan, saya tak lagi melihat isu sastra diplagiat, isu tulisan Lutfi diplagiat, lepas itu Lutfi harus marah. Tak. Saya rasa ada isu yang lebih besar yang berkaitan dengan orang kata kalau kita boleh guna term Prof Nakib Alatas, loss of adab lah. Dan itulah kekesalan saya lah sebagai seorang pengarang. Lebih-lebih lagi, puisi, karya saya itu atau tulisan saya itu diterbitkan oleh Persatuan Nasional dan editornya adalah seorang presiden pada buku tersebut. Maksudnya sekarang saya jadi apa isunya sebenarnya? Saya pelik. Jadi saya bukan marah, saya rasa ralat lah. Macam sekarang ni orang semua fokus. Okey. Naratif satu lagi ni dia fokus. Kita kena fikir nasib orang yang memplagiat. Kemudian kekesalan saya seterusnya adalah cara kita melihat isu seterusnya adalah kita menyempitkan isu plagiat ni hanya kepada isu undang-undang dengan melupakan perspektif moral dan perspektif yang lebih ilmiah. Ini satu hal. Okey, saya bagi satu contoh. Sekarang ni saya bagi satu contoh. Buku saya itu atau tulisan saya itu yang diciplak oleh saudara yang dituduh itu diterbitkan dalam buku oleh sebuah penerbit dan oleh Persatuan Nasional sendiri. Maksudnya dalam hal ini, dia sendiri adalah mangsa. Itu yang pertama. Tapi sekarang ni, setelah isu ni menjadi hangat, setelah kita reduce hanya kepada perspektif undang-undang, kita lupa untuk melihat isu yang lebih jelas, isu yang lebih penting itu, isu ilmiah dan isu moral. Saya nak bagi satu contoh. Kalau kita nak melihat semuanya dari sudut undang-undang ataupun keadilan dari sudut ataupun perspektif undang-undang, maka tidak akan ada satu disiplin ilmu pun yang akan dapat dibangunkan dalam tamadun. Saya bagi satu contoh. Okey. Salah satu disiplin yang orang kata terbit atau muncul dalam ilmu sosiologi adalah dan antropologi adalah tentang dekolonialisasi. Yang mana apabila penjajah datang, dia melihat orang Timur ini dengan pandangan alam mereka, dengan frame mereka. Kemudian apabila ilmuwan ataupun sarjana di Timur ini kemudian bawa balik satu naratif Occidentalism. Okey, saya nak tanya, hingga ke hari ini dalam konteks di Malaysia, ada tak mana-mana mahkamah yang membawa penjajahan untuk dibicarakan secara undang-undang? Tak ada. Maksudnya secara undang-undang itu satu isu. Tapi kalau kita hanya nak menyelesaikan cuma dari sudut undang-undang tanpa melihat sudut ilmiah, maka tidak adalah satu disiplin ilmu yang namanya Occidentalism. Tak adalah Edward Said yang datang dengan dalam imperialism itu untuk menawarkan satu pembacaan kontrapuntal dan sebagainya. Ini yang saya rasa saya sangat terkilan. Bukan saya kata kita menolak perspektif undang-undang. Untuk undang-undang, okey, kita bagilah kepada peguam. Kita bagilah kepada mereka yang lebih layak untuk berbicara. Stand seorang penulis. Stand mereka yang menganggap diri intelektual, karyawan, dunia kreatif dan sebagainya adalah moral dan intelektual dan ilmiah. Ini tanggungjawab moral kita. Tapi sekarang kita bawa pergi ke mahkamah. Jadi itu memang rasa ralat lah. Memang rasa sangat terkilan sebenarnya.
Okey, boleh saya sambut ke? Cik. Ya, sila. Sebab saya rasa kita berkongsi sentimen yang sama, Saudara Lutfi, berkenaan dengan isu, kalau saya boleh simpulkan apa yang Saudara Lutfi sebut tadi, itu saya rasa sangat-sangat cantik, iaitu kita boleh melihat isu ini dari tiga perspektif. Satu perspektif undang-undang, dan perspektif moral, dan juga perspektif intelektual. Okey. Perspektif undang-undang ni saya rasa dalam forum yang sebelum ini, iaitu forum PENA tu, saya rasa sangat jelas. Kita boleh merujuk kepada Puan Nisa Harun, penjelasannya cukup jelas siapakah pemegang taruh, siapa yang ada local standby dan seumpamanya. Tapi apabila dicakap tentang isu moral dan juga isu intelektual, saya rasa itu adalah peranan kami atau peranan saya lah dalam konteks merespon kepada isu plagiat ni. Walaupun saya bukan si pemplagiat, saya bukan mangsa plagiat, saya bukan penerbit kepada karya yang diplagiat dan seumpamanya, tapi saya sebagai seorang penikmat sastra, sebagai seorang pembaca sastra, dan juga sebanyak menulis juga, merasakan satu tanggungjawab moral dan satu tanggungjawab intelektual dalam merespon kepada isu ini. Paling tidak menunjukkan sikap kita terhadap isu plagiat ini. Kerana apa? Kerana pertama sekalinya, setelah kita bersetuju bahawa plagiat adalah merupakan satu jenayah, maka setelah itu apa? Itu harus kita jawab. Dan setelah itu apa? Itu adalah untuk menunjukkan sikap kita lah bahawa kita tak nak plagiat berlaku. Dan siapa yang nak bercakap tentang plagiat ni tak boleh berlaku? Sudah semestinya yang terlibat dalam ekosistem itulah, iaitu pembaca sastra, penikmat sastra, dan dalam konteks sastra ni kita ada persatuan-persatuan penulis yang kita harapkan secara semangatnya pun bertujuan untuk menyampaikan suara penulis lah kan. Dan kita pun tak adalah expect sampai ke tahap persatuan penulis ni kalau tidak ada local standby membawa hal ini kepada undang-undang. Tapi dari sudut sikap kita terhadap plagiat itu, saya rasa harus dijelaskan, dan harus, dan boleh saja kita mengambil pertimbangan yang adil, yang bersikap kalau dalam konteks agama disebut sebagai pertimbangan yang mu'tadil. Yakni kita katakan bahawa okey, si pemplagiat ini telah dituduh plagiat dan kami dapati ada karya dalam kalangan ahli persatuan kami. Malah dalam konteks Saudara Lutfi bila sebut tadi, jelas-jelaslah PENA yang menerbitkan buku itu dan editornya pula adalah Presiden PENA. Saya rasa dari sudut local standby pun dalam konteks undang-undang pun dah ada dekat situ. Jadi sekali lagi kita persoalkan sikap orang yang mengendalikan buku itu dan menerbitkan buku itu apa kan, seolah-olah macam tak apalah, plagiat je lah buku yang saya edit ni, saya tak ada rasa apa-apa. Mana boleh begitu kan. Dia kena tunjukkan sikap lah. Okey, anda si plagiat itu dituduh sebagai plagiat dan harus dibawa kepada pertimbangan penterbit ke, sama ada nak ambil tindakan sivil ke dan seumpama. Tapi paling tidak dia kena nyatakanlah sikap betapa kita tak setuju dengan plagiat. Kita berharap kepada pihak yang terlibat itu menjalankan siasatan secara terperinci dan adil, dan kemudian memberitahu kepada khalayak apakah keputusannya. Sebab kita sebagai penikmat sastra, bila kita baca, asosiasikan dia dengan pengkarya. Dan bila kita minat, contohnya kalau saya minat Kak Hafizah, saya baca buku Kak Hafizah daripada 1, 2, 3, 4 untuk saya memahami korpus pengkaryaan Kak Hafizah tu bagaimana, pemikirannya bagaimana dan seumpama. Jadi kalau pemikiran itu saya dapati bukan berasal daripada pengkarya asal, jadi kita susahlah nak membina kefahaman kita terhadap hasil karya yang dihasilkan oleh seorang penulis itu. Dan di sana juga ada isu tentang bagi saya selain daripada sikap, kita juga kena profesional lah dalam konteks meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekalipun kita kawan kepada seorang plagiat dan seumpamanya, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dan seorang yang dituduh sebagai plagiat belum lagi dijatuhkan hukuman, itu kita jelas. Dan sebenarnya kalau betul dia terinspirasi atau terpengaruh dengan tulisan, dia harus menjelaskan hal berkenaan dan tidaklah hanya sekadar menyaktifkan daripada akun media sosial dan seumpama sehingga kita pun terbinga-binga apa yang berlaku sebagainya kan. Sebab kita pun tahu kan, bercakap berani kerana benar, takut kerana salah. Jadi timbul pula persepsi lah kalau kita senyap je sebagai orang yang dituduh plagiat, kita senyap je, orang kata kita ni buat hipogram lah macam soalan Mizuru tadi kan. Dan sebagainya. Pengkarya tu kena jawab lah.
kena jawab supaya kita faham letak duduk macam mana Abang Lutfi sebut tadi, asal pengkaryaan sesuatu agar sebagai pembaca kita tahu di manakah kedudukan sesuatu karya itu, dan untuk kita mendapatkan kefahaman dan nikmat yang terbaiklah dalam konteks pengkaryaan sesebuah pengkaryaan itu. Ya, dan satu lagi itulah atas semangat inilah kalau kita dah setuju jenayah tu satu siapa lagi nak bercakap tentang jenayah penulis ni kalau bukan penulis sendiri. Siapa lagi yang nak membela penulis kalau bukan persatuan penulis sendiri? Kalau macam tu, baik tak payahlah kita ada persatuan penulis, baik tak payahlah kita ada, in fact penulis-penulis, kawan-kawan penulis pun tak payah berkawan, sebab masing-masing rasa macam kawan aku kena rompak, tak apalah, tunggu aku kena rompak dulu baru aku cakap. Tak boleh lagi tu. Dan saya pun ada satu lagi trend di mana karya aku diplagiat, tak apalah kot, maksudnya karya aku berkualiti lah sampai orang nak plagiat. Saya rasa isu dia bukan sama ada karya kita berkualiti ataupun tidak, kan. Isunya adalah plagiat itu jenayah atau tidak, dan selaku mangsa plagiat kita mempunyai hak untuk mempertahankan ketulinan karya kita, dan kita juga berhak untuk mendapatkan penjelasan daripada penerbit kenapakah sampai ke tahap karya saya diplagiat dan apa tindakan penerbit tentang hadap hal berkenaan. Satu lagi saya rasa panjang pula saya ni. Panjang pula. Kita pula kita bagi dulu dekat Nakal pula tu cakap. Semangat Zaim. Okey, kita bagi saya nampak ada soalan tapi kita bagi pada Nakal untuk menyatakan pendapatnya. Nakal tadi Zaim sebut pun sebut mengenai pentingnya adab dan sikap kan, sikap dan moral. Dalam konteks ni kan, adakah Nakal merasakan kalau ada permintaan maaf misalnya daripada pemplagiat, adakah Nakal sedia memaafkan ataupun bagaimana? Ada, sebab kabarnya sudah meminta maaf. Bagaimana Nakal? Ya, terima kasih Kak Hafizah. Jadi ini mungkin saya agak panjang sedikit ya. Jadi awalnya memang saya terkejut sekali ketika mendengar isu plagiat ini yang menimpa saya. Jadi 16 November kira-kira sore saya selepas mengajar itu mendapat kabar dari teman-teman Indonesia mengenai berita yang tersebar di media sosial, terutama di Facebook saudara-saudara di Malaysia, termasuk dari Bang Zakir dan beberapa hal akun lain. Jadi itu mengabarkan awal ya. Waktu itu ada kabar itu, lalu saya buka ponsel selepas mengajar itu, dan ternyata benar saya lihat banyak sekali notifikasi yang mengabarkan mengenai plagiarisme atas puisi saya kan. Dan waktu itu pun sebenarnya sore hari yang bersangkutan, yakni WM itu sudah menghubungi saya. Jadi dia menyampaikan bahwa ingin awalnya sebenarnya tanya kabar dulu kan, karena sebenarnya kami mohon maaf pernah berjumpa, jadi sempat secara sekilas kami berjumpa di Padang Panjang kalau nggak salah tahun 2018, kemudian berjumpa lagi di Kelantan, ada sebuah kegiatan sastra di sana, dan yang paling cukup intens sebenarnya ketika di Malaysia itu di Kelantan, dan saya sempat berbagi buku juga kepada beberapa kawan Malaysia yang di sana sebagai penganjur mungkin, atau kalau di Indonesia sebagai panitia penyelenggara kegiatan itu. Termasuk saya ingat betul saya memberikan buku itu kepada WM, tapi saya nggak tahu waktu itu buku yang judul apa. Tapi yang saya ingat ketika tahun 2018 itu saya baru menerbitkan buku di tahun 2016 dan 2017. Di antaranya Perayaan Laut, lalu Manusia Alarm, dan Orang-orang Kalang yang salah satu puisinya itu terbukti diplagiat. Jadi sementara itu, jadi sempat dia menyampaikan ingin menelpon sebenarnya, tapi waktu itu saya lagi mengantar istri ya di dokter, dan saya nggak cukup waktu, dan saya berpikir lagi kalau nanti dia menelpon saya akan cukup kesulitan, karena mohon maaf kadang bahasa kami dari Indonesia dan Malaysia itu agak berbeda kata-katanya. Jadi saya takut kalau ada yang salah tangkap saya. Akhirnya saya meminta WM untuk menulis surat, dan saya menyampaikan di situ. Katanya dia mau ada kesilafan di situ kan. Lalu dia
akan menghubungi dan menerangkan semuanya kepada saya. Lalu waktu itu saya jawab melalui pesan WhatsApp itu, silahkan semuanya sampaikan dan terangkan kepada saya melalui surat, bukan melalui lainnya, apalagi melalui puisi. Itu saya agak gurau sedikit kan. Jadi di Facebook juga sempat saya kabarkan karena memang ada banyak kelanjutan kasus ini seperti apa itu kan. Dan waktu itu pun saya menunggu cukup lama ya. Di tanggal 17 itu dia membalas. Jadi setelah tanggal 16 itu dia mencoba menghubungi tapi saya sedang nggak bisa, dan saya jawab tanggal 17 itu dia menjawab, lalu saya menyampaikan untuk berkirim surat tanggal 17. Lalu akhirnya sampai pada tanggal 23 itu dia juga belum mengirim surat. Lalu saya tanyakan, sudah hampir 1 minggu, namun kok belum ada kabar mengenai apa yang akan diterangkan itu kan. Saya menyampaikan itu. Dan akhirnya menunggu terus, kiranya baru tanggal berapa ya, kira-kira saya punya catatan, dia mengirim surat tanggal 23 November. Dan itu pun di dalam surat yang saya masih merasa aneh ya, surat itu masih ditujukan kepada penerbit saya. Jadi di situ memang tertulis atas nama Didi Adi Sukmono, yakni pimpinan penerbit di Garuda Waca yang menerbitkan puisi saya di salah satu puisi berjudul Kerabat dalam buku puisi orang-orang Kalang itu kan. Yang menyampaikan, dan yang terhormat itu di situ masih pimpinan penerbitan. Dan ada pernyataan di situ, memang di poin ketiga misalnya, karena mohon maaf saya belum mau nge-share ini ya, karena saya sempat juga minta izin misalnya kepada Dewan Bahasa dan Sastra, ini boleh di-share? Enggak, ternyata belum kan. Jadi sama seperti yang di Wacana Minda juga, saya belum sepenuhnya mau nge-share surat itu kalau memang itu belum surat terbuka kan. Di situ dia menyampaikan di Wacana Minda bahwa saya bersedia untuk membuat permohonan maaf kepada pihak Bapak dan juga saudara saya Setianaka Andrian. Dia menyampaikan saudara saya karena kami memang pernah bertemu. Jadi awalnya itu saya merasa sedih ya melihat kasus ini, karena paling tidak saya pernah berjumpa 2 kali, meskipun yang di Padang Panjang itu agak hanya sekilas, tapi kalau di Malaysia itu cukup intens. Saya hadir dan sampai dijemput oleh dia oleh beberapa kawan di sana sampai tiba di acara kan. Tapi saya merasa sedih, agak aneh. Jadi ketika ternyata kasus ini tidak hanya menimpa kepada saya, mangsanya itu bukan hanya saya. Jadi saya menjadi tadinya yang merasa sedih, tapi ternyata dia melakukan itu tidak hanya kepada saya, dan itu kepada beberapa penulis lain di Malaysia itu yang mungkin yang sangat saya sayangkan. Dan di situ juga dia menyampaikan bahwa intinya dari puisi saya itu dijadikan point of referensi dengan tanpa disadari telah dihantar kepada pihak redaksi Dewan Sastra tanpa semakan dan pemurnian sepenuhnya, karena menyangka file karya lain yang sebenarnya telah dihantar. Jadi sepertinya itu ada semacam kekeliruan atau apa. Tapi ternyata ketika saya membuka ulang puisi itu pun sangat mungkin ini bisa jadi pelajaran buat saya juga untuk berhati-hati, juga buat teman-teman, atau ketika saya mengajar kepada siswa atau peserta didik atau mahasiswa itu, bahwa di sini nampak jelas puisi yang diambil itu agak panjang. Puisi saya memang di sini barangkali saudara-saudara sekalian, baik kawan-kawan dari Indonesia atau dari Malaysia itu sudah cukup melihat ya kegamblangan atau mungkin penjiplakan yang dilakukan itu sudah sangat nampak sekali di situ. Misalnya ini di puisi saya itu di bait awal semacam ini. Jika kau masih bertaman, maukah kau lelap sejenak di halaman rumah yang tiada lagi pohon rindang? Lalu di puisi yang berjudul Mahukah engkau lelap sekejap di halaman yang tiada pohon rendang, dibuka semacam ini baris pertama.
jika kita masih berteman, maukah engkau lelap sejenak di halaman rumah yang tiada lagi pohonan rendang? Lalu kedua sama lagi, tiada lagi tubuh yang remang-remang, jika hari telah gelap dan matamu tak lagi sanggup meneguk sinar lain berkunjung selain dari dadamu. Dan dia ditulis ini, tiada lagi tubuh senja yang remang-remang, jika hari telah gelap dan matamu tak sanggup lagi meneguk sirna lain yang berkunjung selain dari dadamu. Jadi sangat mirip sekali. Kalau mungkin saya harus menunjukkan puisi ini yang saya beri tanda, nanti akan saya tunjukkan. Tapi mohon maaf kalau yang surat saya belum ya. Jadi mungkin secara intinya saja saya menyampaikan. Dan juga memang waktu itu bersamaan ketika WM mengirim surat ke saya, waktu itu juga saya mendapat surat dari salah seorang orang dari Dewan Sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka, waktu itu bersamaan mengirim surat, meskipun sebelumnya telah menghubungi saya dulu. Jadi sepertinya beliau mendapatkan nomor saya mungkin dari orang-orang balai bahasa di Indonesia, saya kira. Jadi dia mengirimkan surat juga tentang intinya kasus yang menimpa saya. Jadi itu bersamaan harinya dengan Wacana Minda mengirim. Jadi Wacana Minda itu mengirim surat kepada saya, juga diteruskan kepada penerbit saya, dan sepertinya ke Dewan Bahasa juga, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi dia memang mengirim bersamaan, karena dari kiriman di email saya itu sangat nampak sekali bahwa itu dikirim ke beberapa alamat kan. Jadi waktu itu semacam itu. Dan dari Dewan Bahasa dan Pustaka menyampaikan bahwa intinya masih ada siasatan. Jadi kalau nggak salah siasatan itu semacam penyelidikan. Dan saya juga menanyakan bagaimana nanti misalnya kelanjutan dari kasus ini, apa yang akan dilakukan kepada pelaku itu atau penciplak atau mungkin tadi pemangsa itu. Memang dari surat yang dikirim Dewan Bahasa dan Pustaka intinya mengecam kasus plagiarisme ini. Jadi saya merasa ini juga tegas menindak itu. Meskipun saya melihat ketika di pengumuman atau pernyataan di medsos itu belum ada, karena saya sempat minta juga, Bu, ini mohon maaf, surat ini apakah boleh saya sebarkan ke publik, karena banyak di antara kawan-kawan dari Indonesia ataupun kawan dari Malaysia ingin tahu kelanjutan kasus ini. Dia menyampaikan bahwa mohon maaf, ini belum untuk publik intinya, jadi masih ada siasatan itu. Baiklah, saya pun akan menunggu itu. Tapi sampai sekarang juga ternyata belum ada kabar selanjutnya. Dari pesan terakhir saya dengan Wacana Minda itu, saya malah yang paling terakhir mengirim pesan, dan ternyata pesan itu belum dibaca sepertinya, karena masih belum biru centangnya itu. Jadi waktu itu ketika saya tanya kan, mohon maaf, maksudnya mengenai puisi kerabat itu yang tadi dijadikan sebagai point of referensi dan seterusnya, itu saya menanyakan kan, dari situ kenapa masih tertulis tanpa disadari? Aneh sekali, kok bisa tanpa sadar, memang sedang bagaimana Bang? Saya menanyakan itu, dan dia hanya menjawab intinya ya itu penjelasannya kan, dan Dewan Sastra akan keluarkan kenyataan lanjut, moga Setianaga terus sukses dan sehat selalu ya. Waktu itu dia mencoba menelpon lagi setelah mengirim pesan itu, tapi saya tidak mengangkat lagi. Saya nggak mau, kalau mohon maaf kalau ditelepon kadang bahasanya mungkin saya agak susah, mohon maaf kan, ada kata-kata yang mungkin berbeda antara di Indonesia dan di Malaysia. Dan saya juga menyampaikan waktu itu, mohon maaf, kirim chat saja Bang, maksudnya biar enak kan, saya bisa memahami. Dan saya juga menyampaikan, baiklah, saya akan menanti kabar selanjutnya kalau memang ada siasatan atau memang ada hal kenyataan khusus yang mau dikeluarkan itu kan. Kadang juga aneh ketika sempat
saya merasa waktu itu Dewan Sastra juga sempat mengunggah di Facebook itu yang sempat disebar oleh Bang Zakir juga dan kawan-kawan itu, ternyata unggahan itu juga hilang kembali. Nah itu kenapa juga saya nggak tahu ya, mungkin kawan-kawan atau saudara-saudara dari Malaysia yang lebih paham itu. Tapi sebenarnya dari kasus ini awalnya saya merasa sedih karena saya kenal dan mungkin pernah bertemu, bahkan saya beberapa kali juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, termasuk pernah saya mengirim video baca puisi waktu awal-awal COVID ada itu, lalu saya pernah mengikuti lomba resensi buku juga saya ikuti. Jadi memang kami berhubungan ya, jadi tempat komunikasi, dan saya sangat menyayangkan ketika ternyata kenapa sampai sebegitunya, sampai karya saya diplagiat itu kan. Awalnya sedih saya bingung harus berbuat apa. Saya tanya ke kawan di sini dan kawan yang komunikasi juga, ada kawan dari Malaysia juga kan. Awalnya saya bimbang gimana kan, agak sedih. Tapi ternyata setelah tahu bahwa dia ternyata melakukan dikatakan tadi jenayah ya, kalau di sini mungkin suatu kejahatan itu ya, ternyata tidak hanya menimpa pada diri saya, banyak orang. Nah ini jadi saya jadi semakin inginnya ya persoalan ini harus selesai. Nanti seperti apapun yang dijalani, saya pun akan ikut dengan apa yang mungkin sesuai dengan aturan dan lain-lain, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Lutfi kan, bagaimana sih dari perspektif undang-undang, lalu moralnya seperti apa, dan dari segi ilmiah juga saya juga ingin mengikuti itu. Yang awalnya sebenarnya tadi hanya saya berhenti bersedih saja, tapi ternyata kalau saya anggap kasus ini tidak hanya menimpa saya anggap ini sebagai sebuah penyakit ya. Jadi ini memang harus ditindaklanjuti, karena biar paling tidak saya juga belajar, kawan-kawan lain juga belajar bahwa plagiarisme itu memang enggak boleh, dan kita harus melawan itu, enggak boleh dibiarkan agar tidak terjadi berulang, entah dari pemangsa yang mungkin yang telah terbukti ini, atau nanti biar selanjutnya itu menjadi pelajaran bersama bahwa plagiarisme itu memang kejahatan yang sangat mungkin sangat membahayakan ya, saya kira, karena ini mencuri semacam dunia kecil kan, apalagi karya sastra yang sebenarnya mohon maaf misalnya itu karya yang sangat ada kemurnian hati dan lain-lain, yang prosesnya itu tidak sederhana saya kira kan. Jadi ini sangat penting saya kira ya, minimal jadi pelajaran kita bersama. Meskipun ya saya akan mengikuti apa sih yang nanti dilakukan, karena ini terkait juga saya berhubungan dengan saudara-saudara atau di Malaysia, pelakunya juga di sana, dan ada keterlibatan penerbit yang menyiarkan puisi saya yang diplagiat itu, meskipun secara di internet itu online ya, itu setelah di take down. Tapi alhamdulillah dari penerbit saya juga telah merekam, jadi ada buktinya ketika tanggal 16 itu kan masih ada kan, masih bisa mengakses online-nya di websitenya Dewan Bahasa dan Pustaka, tapi ketika malam itu sudah tidak bisa diakses. Nah, tapi penerbit saya sudah merekam bukti itu bahwa memang telah ada pemuatan, meskipun sudah di take down, tapi laptopnya yang satu itu masih terbuka dan ternyata masih bisa dilihat. Jadi penerbit saya memegang bukti itu, saya pun juga, dan saya kira nanti semoga ya ini akan berlanjut, dan semoga menyadari ya bahwa kalau memang salah ya mengaku saja. Kenapa waktu itu masih berbelit-belit kan. Awalnya memang saya merasa sedih tadi, agak ketika kasus itu ternyata tidak hanya saya saja yang dimangsa kan. Tapi saya merasa ini harus dilanjutkan, maksudnya bagaimana baiknya lah nanti prosesnya yang terbaik. Saya Jadi kira, maksudnya kalau pada peringkat awal tu kalau dia mengaku dan minta maaf, Naka tidak ada masalah? Pada awal mungkin ya karena tadi ya pernah bertemu ya, saya kira ya semacam itu. Tapi setelah ada kasus lain kok saya merasa
nggak boleh hanya Tak boleh. diam ya, meskipun ya pasti saya sebagai yang memaafkan, tapi kalau memang ada tindakan yang sesuai dengan undang-undang di Malaysia ataupun mengenai tadi perspektif moral dan ilmiah seperti apa, saya tentu akan mendukung dan ya siap membantu apa yang bisa saya lakukan, karena sebenarnya saya nggak kalau rugi tidak begitu rugi ya awalnya, tapi setelah ternyata kasus ini tidak hanya menimpa saya, itu saya merasa saya harus turut serta di situ, karena bahaya kalau ini dibiarkan, nanti setelah ini ada kasus-kasus serupa itu, ada pemangsa-pemangsa baru, kan itu bahaya. Apalagi misalnya, mohon maaf, kebanyakan di antara kita kan kita ada hidup di dunia pendidikan misalnya kan, termasuk WM juga ternyata kan dia pernah menjadi guru dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini buat pelajaran bersama, saya kira itu. Sementara itu Kak Hafizah dan Okey. Saya simpulkan satu ayat daripada apa yang Naka sebut. Ditikam kawan tu lebih pedih ya Naka sebab Naka mengenali beliau. Baik, ada soalan daripada Muziro. Kata Muziro ni terbuka untuk siapa nak jawab. Karya puisi yang menyamai karya asal tu disebut hipogram. Jadi bagaimana? Mungkin Lutfi atau Zaim boleh respon. Bolehkah kita menyebutnya sebagai hipogram? Mungkin Zaim Lutfi boleh jawab? Balut dululah penyair. Penyair. Silakan. Apa soalan sekali lagi? Apakah Okay. puisi? Muziro kata karya puisi yang menyamai karya asal tu diistilahkan sebagai hipogram. Jadi sejauh mana hipogram dalam konteks ini? Maksudnya dalam konteks puisi Naka. Soalannya agak umum tapi mungkin boleh juga diulas dalam konteks puisi Naka atau istilah hipogram tu sendiri. Ramai orang menggunakan istilah hipogram untuk mungkin keluar daripada plagiat itu. Saya jawab khususlah untuk puisi Naka. Saya rasa kalau diambil baris demi baris, bukan hipogram lagi lah. Kemudian ada kata intertect dan sebagainya, saya rasa itu dah terlalu jauh lah daripada perbincangan isu ciplak atau plagiat. Sebab apabila diambil dan diletakkan kembali, maka saya rasa itu bukan hipogram lah. Dan sebab maksudnya sama. Okay, kalau katalah kita ambil ayat atau ubah sehingga mengubah maksud, mungkin dia mungkin ada ruang untuk kita berbincang. Maksudnya sebagai contohlah, saya tulis puisi katalah membawa maksud pro, kemudian ada katalah orang terinspirasi dari puisi saya, tetapi dah hasil daripada puisi yang diambil dari puisi saya itu membawa maksud yang berbeza. Jadi mungkin kita ada konteks dan ruang untuk kita memperkatakannya. Tapi dalam hal ini maksudnya sama, ayatnya mirip dan hanya diubah beberapa perkataan untuk menyesuaikannya dengan laras bahasa Melayu. Jadi saya rasa dalam konteks yang khusus, saya tak fikir itu hipogram lah. Itu pandangan peribadi saya lah. Saya rasa dalam konteks puisi, boleh saya jelas sikit. Saya rasa dalam konteks puisi, dia lihat kepada diksi lah. So kalau diksi itu sendiri tak berubah, walaupun anda dah tukar dia punya laras bahasa, maksud dia contoh dalam puisi yang sebelum ni daripada yang saya kata plagiat tu, yang punggung tanganku tu, menukar perkataan khabar daripada kalau dalam Indonesia yang ditulis oleh saudara Ardi tu, dia tulis itu adalah kabar hujan di matamu. Kan Indonesia, bahasa Indonesia tulis kabar KABAR. Tapi wacana ini hanya tulis apa khabar hujan di matamu. So tak ada beza. So itu memang ciplak. Itu memang curi. Diksi itu memang telah dicuri. Diksi milik penyair Indonesia itu dicuri, diciplak, diplagiat. Itu jelas ya. Saya rasa hipogram, intertekstual, mimesis dan seumpamanya itu kalau kita lihat tu kalau dari sudut karya itu kan ada teks dan subteksnya, ada form dan substance-nya.
Selalunya hipogram, intertextual dan seumpama ini, dia lebih kepada dari sudut subteksnya lah. Dari sudut idea besarnya, dari sudut kemiripan-kemiripan dalam konteks jiwa karya itu sendirilah mungkin. Tapi dalam konteks teks dia, itu tak boleh lah. Terutama dalam puisi. Puisi, teks dia adalah diksi. Jadi kalau anda memang ambil diksi itu terus, itu bukan lagi hipogram, intertextual. Itu namanya memang plagiat. Ya. Dan tu satu lagi kita kena tengok pula puisi-puisi dia selepas itu adakah sama tak dia punya konsep diksi dia. Selalunya diksi penyair ni lebih kurang sama je lah puisi nakar. Jadi kalau kita tak nampak potensi suara kepenyairaan wacana minda itu dalam konteks puisi nakar bunyi macam nakar, dalam puisi orang lain bunyi macam orang lain. Itu jelas sekali wujud ketentuan dalam sudut pengucapan puisi. Ya, okey. Kalau saya boleh sentuh balik tadi apa yang Nakar sebut ataupun Kak Hafizah tanya tentang permohonan maaf, ya. Okey. Bagi saya kita balik kepada pedoman Al-Quran lah, yang kita selalu baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Kalau kita minta kat Tuhan pun, perkara pertama yang kita buat yang menurut seruan atau firman adalah dengan Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Iaitu sejenis satu bentuk al-i'tiraf ataupun al-iqrar, satu pengakuan bahawa kita dah buat salah. Bila kita buat salah tu dalam konteks Al-Quran, selepas itu adalah mengharapkan keampunan daripada Tuhan, mengharapkan rahmat daripada Tuhan, dan kalau Tuhan tak maafkan maka menjadilah kami orang-orang yang rugi. Jadi dia tak banyak pengakuan itu, sikit saja. Wa atubu ilaih, aku kembali kepadamu. Cukup pengakuan bahawa kita dah buat salah. Soal sama ada kenapa kesalahan itu berlaku ataupun tidak, itu cerita lain. Ceritanya adalah kamu buat salah atau tidak. Jadi sepatutnya dalam konteks wacana minda, bagi saya lah, dia hanya perlu beliau ataupun siapa saja pun pemplagiat, kalau itu pemplagiat dan memang anda secara sedar memang jelas-jelas pemplagiat dan tidak ada ruang lagi untuk anda membela diri anda, dan memang anda sendiri tahu memang anda pemplagiat, mengaku jelas salah, saya mengaku salah. Dan salah itu bagi saya bukan hanya kepada pemegang taruh iaitu penulis asal, penerbit, tapi bagi saya, bagi karya-karya yang telah diterbitkan juga perlu mengaku memohon maaf kepada khalayak sastra. Kerana ia telah diterbitkan dan kami menganggap itu adalah diksi anda, walhal sebenarnya bukan diksi anda. Jadi anda kena mengakulah karya saya yang diterbitkan di Dewan Sastra itu bukan milik saya plagiat, saya mohon maaf dan saya takkan mengulangi lagi kesalahan itu. Cukup. Itu sudah cukup. Jadi kita terdidikan dalam kepala otak kita ni, okey, ini bukan diksi beliau, ini diksi orang lain. Daripada situ kita akan terus menelusuri pula ke penyairan saudara Nakar, kan, dalam konteks seperti ini. Jadi satu insiden nasihat sebenarnya kalau kita mohon maaf secara straightforward macam tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selepas kita mohon maaf, wa illam tarhamna kunna minal khasirin, menjadilah kami orang-orang yang rugi. Kenapa dia merasa rugi? Sebab ada kemungkinan dia menerima akibat ataupun iqab, kita panggil hukuman. Jadi hukuman itu tertakluk kepada ruang undang-undang lah, mungkin dari sudut tuntutan sivil ataupun dalam konteks institusi-institusi penerbitan itu mungkin boleh menyinarai hitamkan beliau daripada terus menulis dan seumpamanya. Dan itu harus diterima lah. Dan satu lagi konteks, bila kita menulis ni pun kita dibayarkan, ada honorariumnya, ada kadang-kadang diberikan apa-apalah imbuhan dan seumpama atas jerit perih kita menulis. Jadi kalau terang sekali kita mencuri orang lain punya karya dan kita mendapatkan, disebabkan oleh plagiat itu kita menerima imbuhan, jadi kita kena kembalikanlah semula imbuhan tu semula kepada penerbit, kerana itu bukan menjadi hak kita sebab kita dah menulis hasil curi. Jadi cara dalam agama kita adalah mengembalikan baliklah apa yang kita dapat manfaat daripada hasil kecurian tu kembali semula kepada orang yang asalnya. Itu saja. Saya nak bacakan komen, ya. Ini ada komen daripada Wan Azlin. Dia mengatakan interteks dibuat secara sedar oleh pengarang supaya pembaca dapat lihat komunikasi di antara teks, sementara plagiat dibuat dengan niat pencurian tidak diketahui pembaca. Kemudian ada daripada Airmas Samsul Zakaria yang menyebut siapa patut membela hak penulis kalau tidak persatuan penulis. Antara penulis asal dan pencuri karya, pembelaan patutnya berat kepada penulis asal.
malangnya kita tidak dapat lihat pembelaan kepada penulis, malah kelihatan membela penulis yang mencuri karya orang lain. Ini macam naratif yang hampir sama yang tadi telah dijelaskan oleh Lutfi ya. Jadi Tapi seterusnya. saya nak mencelah. Ya sila. Dia sebenarnya macam ini. Dia pada pandangan saya lah. Dia saya bersetuju dengan pandangan Zain tadi dan tentang soalan tersebut. Kita lihat isu ni sekarang ni, yang pertama daripada sudut ilmiah dan ni kita dah katalah ini adalah isu ciplak. Tapi kita juga jangan lupa melihat bagaimana kes ciplak ni telah melibatkan kesulitan dan kesulitan kepada pelbagai pihak. Saya bagi satu contoh kesulitan itu. Salah satu perkara yang paling yang pertama saya nak memuji tindakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Apabila melalui Dewan Sastra, apabila sidang editor dapat mengenal pasti sajak tersebut adalah sajak ciplak. Satu tindakan yang saya lihat awal tu adalah permohonan maaf dan orang kata menyatakan sajak ini mengandungi unsur ciplak. Jadi sajak itu ditarik balik. Dekat sini saya lihat profesionalisme Dewan Bahasa ataupun mungkin dekat sini profesional integriti dan kejujuran seorang sidang editorial Dewan Sastra. Kemudian tadi saya lihat pandangan daripada Nakar. Semacam ada sekarang ni Dewan Sastra perlu menjadi orang tengah untuk menjelaskan kepada pihak Nakar. Padahal dalam ini kita lihat Dewan Bahasa dan Pustaka juga ataupun Dewan Sastra sendiri adalah bangsa. Sebab sudah pasti Dewan Sastra tidak akan menyiarkan karya itu jika karya itu adalah karya ciplak. Dan dalam hal ini Dewan Sastra pula atau Dewan Bahasa pula perlu menyiasat menjadi orang tengah untuk menjelaskan kepada Nakar dan untuk menjelaskan kepada pembaca. Sepatutnya pada saya apa yang menjadi saya terkira lepas itu adalah Dewan Sastra menarik kembali permohonan maaf yang saya rasa sangat terpuji sehingga ke hari ini apabila karya saya diciplak, karya Zaki diciplak dan sebagainya, tidak ada satu kenyataan pun sebagai contoh apabila karya saya diciplak daripada Sinar Harian mereka mengeluarkan permohonan maaf. Tak ada. Jadi tetapi apabila Dewan Sastra mengeluarkan permohonan maaf, saya rasa satu tindakan yang sangat terpuji. Tapi apabila ditarik balik, soalan saya, kenapa ditarik balik? Jadi ini kembali kepada soal sikap tadi. Kenapa Dewan Sastra tarik balik? Sedangkan Dewan Sastra telah pun melaksanakan tindakan yang betul. Jadi ini timbul pula satu persoalan yang berkaitan dengan sikap. Sebab pada saya, kalau Dewan Sastra telah menyatakan sikapnya sudah terbuka, sekarang ini adalah sikap, ini adalah karya ciplak, kami mohon maaf. Jadi sepatutnya Watan Aminda tampil untuk menjelaskan keadaan. Tapi dalam sekarang, hingga hari ini, Dewan Sastra ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka pula menjadi penyiasat. Kena macam jadi orang tengah. Untuk menjelaskan kepada pihak yang diciplak dan untuk menjelaskan kepada pihak yang berbeza. Sepatutnya sekarang ni berbalik kepada Zain. Jadi Wacana Minda muncul memohon maaf kepada Dewan Sastra, memohon maaf kepada Nakar bahawa dia telah melakukan kesilapan. Selesai isu. Tapi sekarang ni saya tak pasti apakah implikasinya kepada Dewan Sastra, implikasinya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan ini yang saya maksudkan bagaimana kesulitan yang tak diperlukan, bagaimana satu isu ciplak akhir sekali menyebabkan kesulitan yang terpaksa dihadapi oleh ramai pihak. Sekarang ni mangsa yang saya rasa bukan lagi penulis, mangsanya adalah ramai pihak. Dan sehingga ke hari ini yang saya sangat kesalkan adalah di mana Wacana Minda ni sampai sekarang. Dan sikap-sikap selepas itulah, sikap-sikap persatuan, sikap-sikap penerbit. Okey, baik. Tadi Nakar ada sebut mengenai sidang editorial Dewan Sastra atau mungkin siapa yang menghubungi Nakar. Ini soalan daripada penonton kita. Tak dengar Nakar? Nakar tutup soundnya? Ya, Okay. mohon maaf. Yang menghubungi dari Dewan Sastra ya, Kak Hafizah? Ya. Yang menghubungi itu Ibu Rosmani Umar. Jadi mulai tanggal berapa ya saya agak awal, jadi mulai tanggal
Sebentar, saya punya tanggal 20. Jadi 20 November beliau menghubungi saya. Saya nomornya kemungkinan dari Balai Bahasa sini di Jawa Tengah, mungkin dari Indonesia itu kan barangkali kan mereka punya komunikasi itu kan, jadi dapat itu lalu menghubungi dan menyampaikan bahwa memang itu terjadi kasus plagiat dari puisi saya berjudul Kerabat dan ditulis oleh Wacana Minda di Dewan Sastra edisi ini bilangan 12 2021 semacam itu, menghubungi itu dan dia juga menyayangkan mengenai kasus itu kan, sampai akhirnya ada surat itu. Surat memang kirimannya itu yang dari WM itu suratnya dikirim ke penerbit, ke saya dan juga ke Dewan Sastra, tapi sepertinya yang Dewan Sastra itu hanya untuk saya sepertinya, atau mungkin bisa jadi untuk penerbit juga, tapi kalau seingat saya dari beliau Bu Rosmani itu tidak mengirim ke Wacana Minda, jadi semacam itu. Jadi harinya bersamaan sebenarnya mengirim itu sore hari dan memang langsung saya tanggapi kan ketika saya tanya ini Wacana Minda mengirim semacam ini, tapi beliau nggak bisa menanggapi karena itu hanya penulis kan, saya harus menanyakan ke dia. Dan ketika tanya ke WM juga nanti juga menunggu dari Dewan Sastra seperti apa kan, jadi sebenarnya saya juga sampai sekarang masih menunggu itu Kak Hafizah dan Bang Lutfi dan Bang Zaim, jadi memang ya sabar menanti kabar itu. Naka, bagaimana Naka melihat? Adakah apa yang berlaku ini akan mengeruhkan persahabatan sastra Malaysia Indonesia atau akan lebih mengeratkan lagi hubungan antara sastra kedua negara, atau kita lebih akan saling lebih membaca, atau bagaimana? Saya kira dari kejadian ini pun saya banyak hikmahnya, jadi ada berkahnya juga, banyak mengenal kawan-kawan, saudara-saudara baru yang ternyata saya tadinya berpikir saya orang luar ya dari Indonesia, barangkali saya nggak akan mendapat dukungan dari saudara-saudara Malaysia, tapi ternyata tidak. Yang dukung itu banyak sekali, bahkan melampaui pendukung saya dari Indonesia kan. Itu yang sempat ada pernyataan terbuka itu kan juga ditandatangani oleh banyak sekali kan, dan itu ada beberapa yang saya di mention, di tag di Twitter. Jadi dan saya kira ini pelajaran berharga buat Indonesia dan juga saudara di Malaysia juga kan. Dan ternyata ya saya kira saling mendukung dan menemukan kawan-kawan baru, dan tentu ternyata puisi atau karya saya juga dibaca oleh saudara di Malaysia juga kan. Sampai akhirnya tadi katanya dibuat referensi, tapi ternyata kok seperti itu kan, misalnya kan yang sudah saya beri tanda dan saya jadikan bersebelahan itu, dan itu aneh. Jadi berpikir misalnya semacam ini ya, saya dan penerbit saya itu ngobrol bahwa kalau dilihat dari cara bodoh saja itu sudah sangat nampak bahwa ini plagiat kan, karena puisi itu kan biasanya unik kan, apalagi kata-kata itu kan banyak sekali kan, ibaratnya nada di musik saja hanya ada 6 misalnya, itu sudah bisa membuat karya yang beraneka rupa dengan lagu semacam itu. Apalagi kata-kata, kita lihat di kamus itu tebal sekali, nggak usah repot-repot lah. Jadi kalau mau berpikir sedikit saja sebenarnya kita itu sudah bisa membuat karya. Tapi kalau ini dilihat dan kasus lain yang ditemukan oleh Bang Zaim juga, ternyata juga dia tidak melakukan satu kali kan, itu jadi yang membuat saya kadang ya juga merasa aneh juga kan, masa sih terinspirasi atau menjadi referensi tapi kok mirip sekali misalnya kan. Mungkin kalau ada gaya itu mungkin ini gaya ucapnya hampir serupa, tapi kan kata-katanya sangat beda, tidak sekedar hanya mungkin dari kau diganti kita atau tadi rindang diganti rendang, itu kan sangat nampak sekali bahwa bahkan orang bodoh pun akan mengetahui bahwa, mohon maaf misalnya
tadi saya menyampaikan orang bodoh ya, karena saya pas diskusi sama penerbit saya juga, dengan cara bodoh pun akan melihat bahwa ini jiplak, karena kemiripannya itu ya sangat mirip sekali. Padahal itu ada mungkin ada gaya ucap yang beda dari mungkin penyair Malaysia dengan Indonesia, pasti kan agak beda itu kan. Jadi barangkali yang kali pertama menemukan kasus ini barangkali kawan atau saudara dari Malaysia yang memahami itu, ini kok gaya ucapnya mungkin agak beda, barangkali kan bisa jadi itu, karena meskipun kita satu rumpun Melayu tapi pasti ada ciri khas tertentu kan. Bahkan yang dilompati, jadi puisi yang saya judul Kerabat itu lumayan panjang, jadi ada yang dilompati itu yang ada kata-kata yang terkait dengan subetnis atau mungkin ritual-ritual yang ada di Jawa, itu dilompati karena dia mungkin bingung ya, karena ini beda terus dilompati. Jadi yang dari puisi itu saya beri tanda dan sangat nampak di bagian awal cukup banyak, lalu tengah, lalu ke bawahnya itu diambil juga kan. Jadi saya kira itu Kak Hafiza. Okay. Baik, Kak Hafiza punya respons kita yang pasal Malaysia Indonesia tadi tu. Okey, silakan. Kenapa? Sebab kami, saya rasa ada di kalangan, ada suara-suara juga yang menyatakan kami ni seronok mendedahkan keburukan orang. Saya rasa kan ada juga dituduh juga bully cyber dan seumpama, dan saya rasa itu tuduhan yang melampau lah ya. Satu ialah kerana saya rasa kenapa kita ke depan tentang isu ni, sebab tidak ada suara yang jelas dari sudut orang awam ya. Kita anggap kami sebagai penikmat sastra, kita ingat Persatuan Penulis akan menyatakan sikap yang jelas, tapi hakikatnya tidak secara berpersatuan lah. Kalau ada pun tulisan daripada Dr. Saleh, dan ada juga daripada wawancara SN Muhammad Haji Saleh, dan juga ada juga daripada Presiden Gapena juga ada memberikan, itu pun dalam wawancara tidak dinyatakan sebagai persatuan kami bersikap bagaimana. Itu sebabnya saya rasa saya peribadi menulis di Selangor Kini, dan saya rasa sentimen yang sama juga dikongsi oleh rakan-rakan yang lain lah yang kalian boleh teliti dalam ruang medsos. Saya nak respon tentang isu Malaysia dan Indonesia tadi tu. Saya rasa saya nak petik satu quote daripada My Name is Han, filem Bollywood Shah Rukh Khan yang terkenal. Dalam awal-awal lagi buka frame je, ada satu di mana ibu kepada Shah Rukh Khan itu berkata kepada Shah Rukh Khan, dia kata, remember one thing son, there are only two kinds of people in this world, good people who do good deeds and bad people who do bad. That's the only difference in human beings. There is no other difference. So saya rasa sama juga sentimennya, tidak ada beza Malaysia Indonesia. Yang ada adalah orang yang melakukan perkara yang baik dan orang yang tidak melakukan baik. Yang ada hanyalah perkara yang asli dan juga perkara dan seorang pelagiat. Itu yang kita hendak tunjukkan sikap kita, dan kita tidak mahu juga maruah kita sebagai orang Malaysia, sebagai penulis Malaysia juga dilihat sebagai orang Malaysia kalau ada orang pelagiat disenyap je, dia tak kata apa-apa. Tak boleh lah. Dan kita sebagai orang Islam pun, kita pun dengar banyak kali dah hadis Rasulullah SAW tentang maru'a minkum munkarat. Kalau kamu dengar melihat kemungkaran, kamu melakukan dengan tangan, tak boleh dengan tangan, dengan lidah. Lidah itu secara jelasnya ada tulisan lah dalam konteks penulis, kan? Okey, saya nak respon sikit tentang komen saudara Zuan Anwar Azri yang disebut oleh Kak Hafizah tadi. Kita teks dibuat secara sedar oleh pengarang supaya pembaca dapat lihat komunikasi di antara teks. Okey, betul. Sementara plagiat dibuat dengan niat pencurian tidak diketahui pembaca. Betul. Cuma saya nak tambah. Plagiat dibuat dengan niat pencurian tidak diketahui pembaca dan dia mengaku bahawa itu adalah tulisan dia. Itu masalah. Itu masalah yang paling besar saya rasa plagiat. Seolah-olah dia ambil barang curi dia dan kemudian isytihar dekat satu dunia bahawa itu adalah milik dia. Itu masalah. Masalah kepada bukan sahaja merendahkan moral dia, juga merendahkan intelektual pembaca lah. Kami sebagai pembaca seolah-olah kita tak boleh tahu yang mana satu karya asli dan mana yang karya palsu. Jadi saya rasa itulah saya respon terhadap pendapat tadilah. Baik. Kita dah hampir 10 10:30 malam. Soalan kita banyak, tapi ada beberapa soalan sebenarnya sudah dijawab oleh panel. Misalnya tadi soalan mengenai apa langkah yang akan diambil oleh NAKA. NAKA dah beritahu awal tadi, dia akan mengikut apa arus ketika ini.
Jadi sebelum kita menutup tirai forum kita pada malam ini, kita bagi peluang untuk tiga panel ini membuat ulasan serba ringkas. Jadi kita mulakan dengan Lutfi. Memang malam ni pusingan saya mula dulu. Baik, jadi terima kasih. Di macam kesimpulan lah. Secara kesimpulannya, saya lihat semua orang menolak plagiat. Tapi komitmen terhadap menolak plagiat itu kita lihat intensitinya yang berbeza. Yang kedua, isu plagiat ini satu pengajaran untuk saya adalah saya melihat bagaimana naratif plagiat ni setiap orang ada naratif yang berbeza. Walau bagaimanapun yang mengejutkan saya adalah naratif yang dibawa oleh setengah pihak seolah-olah dalam isu plagiat ini mangsanya maksudnya yang dibela bukan lagi mangsanya tetapi yang dibela ialah plagiat. Jadi hal ini membawa saya kepada satu soalan yang lebih besar. Sebenarnya isu yang kita hadapi ini isu plagiat atau sebenarnya komitmen moral atau ilmu terhadap konsep plagiat itu sendiri. Maksudnya dalam konteks sastra kebangsaan sekarang ini, adakah ada kata isu yang bukan lagi isu yang macam kita bincang malam ni, tapi sebenarnya isu yang lagi besar. Yang sebenarnya isu plagiat ini hanyalah sebahagian kecil, kata percikan-percikan daripada gejolak atau gelodak yang lebih besar yang saya nak katakan di sini berkait rapat dengan krisis nilai. Jadi yang ketiga, satu isu lagi yang timbul adalah apakah tindakan seterusnya. Jadi saya rasa kita dah jelas daripada sudut moral, kita dah jelas dari sudut ilmiah. Jadi dari sudut undang-undang ini, kita boleh kata mungkin kita boleh buat report polis dan sebagainya. Tapi namun dalam masa yang sama, tindakan ini memerlukan satu solidariti juga ataupun satu perasaan setia kawan. Sebab kerana jenayah ataupun kesalahan sivil ini, kita hanya boleh buat report polis dan selepas itu ada proses perundangan. Jadi kita kena faham juga dalam kita nak melalui proses itu, sebagai penulis, dia kena ada beberapa pihak lain yang turut membantu. Jadi di sinilah saya rasa timbulnya peranan persatuan. Sebagai contohlah, sehingga ke hari ini kita belum jumpa lagi katalah seorang peguam atau sebagainya yang menghubungi saya atau Zaki ataupun pihak-pihak yang diplagiat untuk mewakili kami secara pro bono, tak ada. Jadi ini juga melibatkan kata kemampuan kewangan dan hal-hal yang rasanya dia bukan semudah kita pergi report polis dan seterusnya kita pergi mahkamah. Di mana bila kita report polis, kemudian kita kena ada satu proses yang bila kita ikuti, kita kena ada juga hal-hal yang melibatkan kewangan lah. Yang mana kita tahu itu juga berada di luar kemampuan individu sebagai seorang penulis. Dan yang keempat, saya juga nak tekankan di sini bahawa dalam konteks saya bila saya nak respon lah yang terakhir ni kepada forum yang sebelum ini, apabila isu ciplak ini adalah isu locus standi, maksudnya saya sahaja yang boleh buat report polis. Namun saya juga nak menyatakan bahawa karya saya di ciplak itu adalah diterbitkan oleh Persatuan Penulis Nasional dan yang mana editornya adalah oleh Tuan Presiden sendiri, iaitu Dr. Salih Ahmad. Jadi timbullah dekat persoalan di sini, adakah beliau boleh turut bersama-sama dengan saya untuk jika selepas ini saya membuat tindakan seterusnya, adakah dia juga hendak bersama-sama sebagai satu bentuk. Kerana beliau juga boleh terlibat dalam hal ini kerana beliau terlibat sebagai penyunting dan pena adalah penerbit pada karya tersebut. Jadi saya secara kesimpulannya saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada semua pihak yang saya rasa terutamanya para pembaca dan peminat sastra dan kawan-kawan penulis yang saya rasa sangat jelas dalam isu ini kita menolak plagiat. Namun kata orang, cinta itu bukanlah satu ungkapan, tapi cinta itu adalah pelaksanaan kata-kata. Saya tak ingat siapa punya kata, saya rasa mungkin Rendra atau siapa, saya tak jelas, saya tak ingat. Tapi maksudnya kita menolak plagiat, namun dalam masa seterusnya, apakah tindakan kita seterusnya untuk memperlihatkan bahawa kita mempunyai komitmen untuk menolak itu bukan sekadar kata-kata kosong, bukan sekadar kata-kata yang tidak bermakna. Jadi itu sajalah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Okey, baik. Naka, yang boleh disimpulkan daripada peristiwa ini dan untuk dikongsi dengan penonton. Terima kasih. Saya kira forum dari Nusa Center forum yang sangat
bagus ya. Bagi saya sangat membantu juga, bahwa ini juga sangat menjawab ketika mungkin ada di antara kawan atau entah itu dari medsos atau apa, entah dia mewakili dari media atau apa, sempat juga bertanya-tanya ke saya, dan ini forum terbaik untuk saya menjawab itu, meskipun sungguh-sungguh jika sampai detik ini saya masih menunggu tadi kan, karena ketika sama WM saja itu pesan terakhir itu dari saya dan dia belum membalas, bahkan belum dicentang biru di WhatsApp itu kan. Dan saya tidak menuntut, maksudnya menanyakan bagaimana itu, enggak, karena saya merasa apa ya, yang bersalah, yang melakukan kesalahan itu paling tidak dari pihak sana. Kenapa saya harus repot-repot itu misalnya. Jadi saya menunggu memang, tapi biasanya kalau dalam waktu tertentu kok ternyata belum ada jawaban juga, saya akan menanyakan. Meskipun saya juga menghargai kan, misalnya kok surat itu tidak boleh untuk publik, saya pasti akan tidak untuk publik kan, dan saya menunggu juga. Tapi akan jadi aneh juga ketika nanti kok lama sekali dan tiba-tiba ada kabar dan ternyata itu hanya minta maaf misalnya. Kenapa enggak dari dulu-dulu kan? Kenapa susah misalnya mengakui kesalahan, seperti tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Zaim kan, bahwa ya ini kita kan yang terlibat di kasus ini kan kebanyakan dari tadi orang-orang dari pendidikan misalnya, atau dari orang-orang yang kita sangat menghargai karya sastra misalnya. Jadi paling tidak ya kita mau saling kembali pada diri kita masing-masing, bagaimana sih yang kita lakukan. Barangkali dari kasus ini akan ada hal-hal berikutnya yang baik, yang dapat menjalin hubungan misalnya kan, misalnya hubungan personal saya misalnya dengan pemangsa tadi misalnya kan, bisa kita jalin hubungan baik lagi kalau memang seharusnya semacam itu. Tapi kenapa yang saya sedihkan sampai detik ini itu belum ada kegamblangan, masih saya harus menunggu, itu kan aneh, padahal sudah jelas-jelas nyata itu benar-benar dilakukan, dan memang bahkan melakukannya itu tidak hanya pada diri saya saja. Mungkin kalau awalnya merasa itu hanya saya saja, barangkali itu bisa menjadi kekhilafan, mungkin bisa jadi kecelakaan kecil misalnya, tapi ternyata tidak kan, banyak yang dilakukan. Jadi bisa jadi itu kayak penyakit tersendiri bagi pelaku itu barangkali kan misalnya. Yaitu saya berharap mungkin dari penerbit juga, saya rasa Dewan Sastra sudah bertindak baik, dia sudah take down dari unggahannya di media di website itu, meskipun itu sudah hilang tapi jejak digital kan masih ada, termasuk ketika permohonan maaf awal di Facebooknya itu saya sama sekali tidak melihat, malah hanya melihat yang tangkapan layar itu saja. Itu kan aneh sekali kan, bahwa saya sampai kadang bertanya-tanya juga, kenapa sudah melakukan itu hal yang baik, kenapa kok ditarik lagi. Dan itu saya kira itu Kak Hafizah, Bang Zaim dan Bang Lutfi, terima kasih Nusa Center. Semoga selanjutnya kita dapat menindak kasus ini sebaik-baiknya, agar ya menemukan jalan-jalan terbaik lah, saya kira itu. Terima kasih. Baik, Zaim, saya ringkasnya. Mungkin boleh buat ulasan? Ringkas, dua kesimpulan. Satu saya nak respon sikit tentang komen saudara Nazmi, dan satu kesimpulan saya sendiri. Okey. Tadi ada yang komen-komen tu menyatakan betapa forum ini tidak mampu menyelesaikan. Saya sangat setuju. Forum ini tidak boleh menyelesaikan isu plagiat ini, tapi ia mampu mencerahkan. Saya rasa kita dapat lihat dengar sendiri daripada mangsa-mangsa plagiat ini, kekhilafan, keterkilanan, dan juga saya daripada pihak penikmat sastra lah khalayak tentang hal ini. Dan kita harap mereka pemegang-pemegang taruh yang terkait tentang isu plagiat ini mengambil tindakan yang sewajarnya, dan agar plagiat ini tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang orang boleh lepas-lepas senang je, macam tu tidak. Kita telah menyatakan sikap dan kita mahu mereka yang mempunyai kepentingan itu melakukan yang selayaknya. Okey, itu pertama. Saya nak respon kepada Nazmi, Abang Nazmi, tentang satu ayat Al-Quran yang sebenarnya sangat bagus diketengahkan di situ. Dia kata sama ada kita nak senyap-senyap atau tak, kita tak boleh senyap sebab karya telah dilepaskan ke khalayak.
Jadi ia perlu menurut sebagaimana saranan firman yang dipetik oleh Abang Nazmi tadi, ayat Al-Quran yang asal itu ialah illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur. Dalam ayat ni, konteks ayat ini adalah konteks di mana ada di kalangan manusia yang menyembunyikan ayat-ayat Tuhan. Jadi dalam konteks ini Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan, kecuali kalau mereka ini bertaubat dan buat aslahu, memperbaiki apa kesalahan mereka tu melalui jalan minta maaf dan seumpama menerima hukuman dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali itu wabayanu, dan menerangkan, letak duduk tempat, menerangkan mana yang plagiat dan seumpamanya, itu adalah satu perkara keperluan dan saya sangat setujulah dengan apa yang Saudara Nazmi sebut tadi, dan saya rasa saudara ada dalam konteks Saudara Nazmi sebagai seorang editor, saya rasa itu satu hal yang kita sebagai pengkarya juga boleh baca balik apa yang ditulis oleh beliau di Facebook. Saya sangat setuju di mana editor dalam keadaan dunia zaman sekarang yang pelbagai, ramai orang menulis, ramai orang cuba mendapatkan tempat dan seumpamanya, kita tak perlu nak baca semua benda. Jadi di situlah perlunya pembaca-pembaca seperti saya untuk ke depan dan juga menyatakan sikap lah, memberitahu apa yang dia rasa bila dia baca ni. Kita pun kena ada ilmu jugalah, kena bijaksana dalam merespon. Tak semua yang kita nampak hampir sama tu adalah plagiat, itu pun kita kena tahulah. Dan saya haraplah pihak DBP juga kalau boleh bagi tahulah yang mana satu yang kita anggap sebagai plagiat, yang mana satu yang berbentuk intertekstual, yang mana satu bersifat yang tadi tu hipograf dan seumpama, supaya khalayak pun boleh faham dan boleh belajar daripada perkara ini agar hal itu tidak berulang kembali dan berhati-hati dalam menghasilkan karya agar plagiarisme itu tidak berlaku secara sedar, secara tidak sedar, apatah lagi secara sedar. Okey, dan saya juga nak puji netizen-netizen semua, ya, terutamanya sebagai contohnya, saya tak kenal pun siapa di belakang Gerak Malaysia, Bilik Penyair dan sebagainya ni. Mungkinlah kenal sikit-sikit tapi tak sure orang di belakang, dan juga tweet sastra di Twitter yang saya rasa telah menyatakan sikap dengan jelas tentang isu ini, yang kita memerlukan tindakan, memerlukan sikap daripada pihak-pihak yang berkepentingan agar isu plagiat ini diambil secara serius lah, ya. Jadi di hujungnya itu saya simpulkan bahawa berhentilah memplagiat. Ya, seperti pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Kalau jatuh ke tanah itu tidak di bumi, insya-Allah di akhirat nanti. So nak tak nak, kita berhentilah kerja mencuri ini. Kerja menulis adalah satu kerja yang sangat-sangat memerlukan jerih perih, ya. Dalam Al-Quran sendiri pun Tuhan bersumpah dengan Al-Qalam, Nun wal Qalam mimma yasturun tu, menunjukkan kerja menulis bukan kerja main-main. Ia adalah satu kerja serius, memerlukan kepada masa yang bertahun-tahun untuk menghasilkan satu karya yang besar, penting dan seumpama. Jadi bersabarlah, kerana bulan pun tidak terus menjadi purnama. Dia memerlukan fasa-fasa sebelum dia menjadi purnama. Okey, dan yang tu saya ambil, kalau tadi Abang Lufi tak ingat daripada mana dia ambil, saya ingat ni daripada Nizar Qabbani lah, seorang penyair besar daripada Timur Tengah yang menyatakan tentang hal yang demikian. Jadi itu satu, plagiat, berhenti plagiat. Yang kedua adalah kalau kita nampak orang plagiat, jangan berdiam diri, terutamanya kalau sebagai mangsa lah. Dan juga sebagai khalayak, kita boleh menimbulkan persoalan dan bertanya kepada penulis tu, betul ke ini plagiat? Kalau bukan, alhamdulillah. Kalau tidak, mengaku dah macam tu. Okey, so terima kasih banyak Nusantara Center atas jemputan ini. Terima kasih juga kepada penulis kerana sudi bersama dengan kita berkongsi pandangan. Terima kasih banyak Kak Hafizah. Maaf lebih-lebih. Okey, kami akan tamat siaran, dah habis masa pun, kecemasan pun dah habis. Terima kasih untuk respon yang baik-baik daripada kalian semua. Mohon maaf ada soalan yang tak sempat nak dibacakan, dan mohon maaf juga atas semua kekurangan. Jadi kita berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih tiga panel kita, Zaim, Lutfi dan Naka, dan terima kasih juga untuk tim teknikal kita di belakang sana yang diketuai oleh Rita. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Islam.